wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara kepada Bapak Ismail SSY MH. Beliau berusia 40 tahun dan beliau berprofesi sebagai seorang penghulu di Desa Fangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Latar belakang pendidikan beliau itu pasca sarjana S2 Ahwalu Syariah Hukum Keluarga Islam. Baiklah, langsung saja kepada wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Supriyan. Masya Allah. Silakan. Ustaz, bagaimana kamu Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mohon maafin Ustaz, mau pulang. Ya. Sebelumnya izin saya perkenalkan diri dulu. Saya mahasiswa Universitas Darul Akoh, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi Ustaz, maksud kedatangan saya kali ini itu untuk melakukan wawancara mengenai pendidikan sepanjang hayat. Jadi Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan ini untuk mengenai pendidikan sepanjang hayat. Saja Ustaz, saya tanya tadi. Pertama, menurut Ustaz, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini biasa dikenal dengan long life education, belajar sepanjang hidup, dan itu memang dianjurkan dalam agama. Kita tidak boleh berhenti belajar karena kehidupan ini terus berlanjut, dan yang bisa mengimbangi kehidupan itu adalah dengan belajar terus menerus tanpa mengenal usia, tanpa mengenal waktu, sehingga belajar itu harus dilakukan setiap saat dan setiap waktu, dimanapun dan Jawabannya langsung pertanyaan kedua. Apakah Ustaz pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal, seperti kursus begitu Ustaz, pelatihan dan seminar? Dan apa alasan atau motivasi Ustaz untuk mengikuti kegiatan tersebut? jadi tentu kita apabila merasa menjadi sesuatu, dan ya cukup kita hanya duduk di bangku belajar. Jadi kita harus belajar juga berorganisasi, belajar juga non formal namanya formal, karena pelajaran itu tidak semua ada di buku. Dengan bergaul dengan orang lain, dengan masuk di organisasi, belajar kursus dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Alhamdulillah saya pernah ikut misalnya kursus komputer, karena ini kan teknologi akan berkembang terus, harus diimbangi dengan belajar itu. Dan saya juga pernah ikut P2KK namanya, pelatihan kepemimpinan dan keislaman, dan masih banyak yang lain. Jelasnya bahwa belajar non formal itu juga sangat penting, karena banyak hal yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran non formal. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ustaz? Kalau belajar dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat dapat kita terapkan dari diri kita dulu, ya, dari diri kita, kemudian dari diri yang baik itu akan berpengaruh pada lingkungan. Jadi belajar sepanjang hayat itu bisa kita lakukan dengan berdiskusi dengan orang lain, bertukar pikiran dengan orang lain, berdiskusi, kemudian kita juga bisa mengikuti seminar, mengikuti apa saja, ya. Jadi pokoknya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan itu pembelajaran sepanjang hayat, dia tergantung kondisinya, ya. Masih ada lagi pertanyaan?
Ada lagi beberapa nih Ustaz. Selanjutnya kalau sudah dijelaskan tadi itu bagaimana apa saja penerapan dalam kehidupan sehari. Jadi kayak apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hari di masyarakat kita saat ini? Menurut saya tantangan hari ini di masyarakat itu adalah kurangnya minat belajar, kurangnya minat untuk membaca, gitu. Kurangnya minat untuk mengadakan kelompok-kelompok kecil berdiskusi, paling berkumpul itu, tapi tidak diisi dengan hal-hal yang muatannya keilmuan. Dia berkumpul hanya bercengkrama tapi tidak punya pembahasan yang pas untuk misalnya membahas problem-problem yang ada di masyarakat. Jadi kayak tantangan seperti Ustaz. Terus cara mengatasinya bagaimana Ustaz? Tentu cara mengatasinya bagi mahasiswa itu sebagai agen of change, agen perubahan. Pertama dimulai dari itu, baru kemudian tentu memberikan keteladanan kepada orang lain. Misalnya tadi kan tantangannya kurang minat belajar, maka kita sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa kita itu cinta ilmu, cinta diskusi, cinta belajar. Cara mengatasi Ustaz. Terus apa harapan Ustaz terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat terutama di negara kita ini? Kalau harapan saya itu kita sebagai manusia harus menyadari bahwa belajar sepanjang hayat itu sangat penting dimanapun. Jadi alam ini harus kita lihat seperti papan tulis, ya. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang kelas, pokoknya di seluruh alam ini sesungguhnya papan tulis yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari. Jadi harapannya kita sebagai manusia harus terus belajar, kemudian tidak pernah melihat situasi ini karena kondisinya tidak bagus sehingga tidak mau belajar. Tapi justru dengan kondisi-kondisi itulah bisa kita maksimalkan untuk menumbuhkan semangat belajar. Contoh misalnya di desa, kita lihat fasilitasnya kan sudah ada, misalnya ada sudah perkumpulan risma, kita bangun mulai belajar di sana. Di desa ada tempat perpustakaan, kita bisa bangun diskusi desa di sana dengan memahami literatur yang bagus, begitu. Kita juga bisa belajar dengan tokoh-tokoh yang punya pengalaman penting, sehingga keilmuan itu sepanjang hayat itu terus berlanjut. Terima kasih. Terus Ustaz, dari semua jawaban Ustaz, ada pesan bagi saya sebagai mahasiswa agar tetap lebih semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat. Tentu pesan yang pertama adalah kita harus menjaga semangat, karena satu-satunya yang tidak bisa dipinjam adalah semangat. Kalau kurang uang, pinjam uang bisa, tapi kalau kita kurang semangat tidak bisa pinjam semangat. Betul tidak? Jadi kita tidak bisa pinjam itu semangat, ya. Jadi semangat harus ada dari dalam diri kita bagaimanapun kondisinya, belajar kita terus. Kemudian yang kedua, kalau orang tidak punya harta bisa dapat warisan langsung jadi kaya, tapi kalau orang yang punya ilmu atau belajar itu tidak bisa langsung diwariskan, harus mulai dari bibit belajar dulu baru bisa masuk ke lekat. Kalau warisan itu langsung bisa dilanjutkan dengan guna selanjutnya toh. Kalau ilmu itu betul harus dicari sekarang. Saya punya tips, ini waktu saya kuliah masih tahu nih boleh. Tipsnya itu kalau kuliah atau belajar harus pakai duit, ya. Tapi bukan berarti maksudnya fulus. Duit ini hurufnya ada 4, D, U, I, T. D yang pertama adalah harus banyak berdoa, ya. Doa ini adalah puncak
kesadaran seorang muslim bahwa dia butuh kepada Allah supaya Allah doa. Yang kedua adalah harus berusaha. Ya, berusaha. Kenapa harus berusaha? Karena dalam hal panduan agama kita itu Allah tidak akan mengubah nasib kalau suatu kaum itu tidak mengusahakan. Ya, jadi harus berusaha. Orang bilang tidak mungkin langit akan hujan emas, yang itu harus berusaha. Kemudian yang ketiga adalah huruf I, yaitu harus beriman. Iman itu adalah kita harus menyandarkan bahwa Allah bisa memberikan kita petunjuk, memberikan kita ilmu yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah T, harus bertakwa. Bertakwa itu adalah secara singkatnya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Kalau ini bisa kita lakukan, amal sudah menjadi mahasiswa. Jadi modal duit ini, ya, insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, bahkan kita bisa menjaga negara kita. Yang lagi? Sudah? Oke. Sekali pertanyaan. Masya Allah, semoga sukses. Ya. Oh, sudah pulang nih? Masya Allah, semangat jadi mahasiswa. Masya Allah. Baiklah, itulah tadi sesi wawancara yang setelah saya lakukan. Baiklah, kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education merupakan proses pembelajaran yang dialami dan dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya untuk mengembangkan potensinya, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan sehingga bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.